Kayaknya kita sudah sering dengar caption kayak gini ya. CEO yang menyamar jadi apa? Tukang packing, admin, kurir, tukang sambal, tukang apa lagi? Emangnya CEO kurang kerjaan ya? Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer. Artinya big boss, bos paling atas yang kerjanya ngatur-ngatur. Tapi kenapa ya sekarang sering sekali muncul cerita CEO yang menyamar jadi karyawan biasa? Karena kadang yang duduk di kursi empuk itu butuh turun ke kursi plastik. Yang biasa rapat di ruangan kaca perlu sesekali duduk di lantai gudang. Bukan buat konten aja ya, tapi buat tahu bagaimana rasanya kerja di lapangan. Apa yang sebenarnya dirasakan tim, di mana letak masalah yang tidak kelihatan dari atas. Dan jujur aja, kadang bawahan lebih jujur ke anak baru daripada ke bos besar. Tunggu, ini kok jadi sama ya dengan kisah satu pribadi yang datang ke dunia ini untuk kita orang berdosa? Lanjut, ini adalah kisah CEO perempuan yang tidak kalah menarik. Kisah hidup Jamie Carem V ditolak berkali-kali sampai jadi miliarder. Dulu dia bukan siapa-siapa di dunia kecantikan, bukan model, bukan anak konglomerat, bukan lulusan sekolah make up ternama. Dia hanya seorang pembaca berita yang punya satu masalah besar pada kulitnya, yaitu jerawat dan kulit merah. Saat bekerja sebagai reporter, dia sering menutupi kemerahan di wajahnya dengan make up yang tebal. Tapi di kamera HD semuanya terlihat. Ia merasa insecure dan sadar bahwa banyak perempuan di luar sana juga mengalami hal yang sama. Dari situlah ide yang mengubah hidupnya lahir. Jamie mendirikan brand kosmetik yang fokus pada solusi nyata untuk kulit bermasalah. Modalnya tabungan pribadi, tanpa investor yang besar, tanpa koneksi yang kuat. Ia berkeliling menawarkan produknya dari toko ke toko. Hasilnya ditolak. Bukan sekali, bukan 10 kali, tapi berkali-kali. Bahkan ada yang bilang produknya tidak akan laku karena modelnya bukan perempuan dengan wajah sempurna. Bertahun-tahun bisnisnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa. Hampir bangkrut, hampir menyerah. Sampai suatu hari ia mendapat kesempatan tampil di saluran belanja televisi KFC. Ia tampil sendiri, tanpa model profesional. Ia menunjukkan wajahnya sebelum dan sesudah memakai produknya, jujur dan tanpa filter. Penjualan meledak. Produk terjual habis dalam hitungan menit. Karena untuk pertama kalinya perempuan melihat seorang yang nyata, bukan standar kecantikan yang palsu. Perjuangannya berbuah manis. Perusahaannya akhirnya diakuisisi oleh raksasa kecantikan dunia yang kita kenal sekarang dengan L'Oreal dengan nilai sekitar 1,2 miliar dolar. Dan Jamie menjadi salah satu perempuan self-made billionaire di industri kecantikan atau jadi CEO perempuan pertama di dunia kecantikan. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah si Jamie ini, yang pertama, kekurangan kita bisa menjadi kekuatan. Masalah kulitnya bukan hambatan, justru jadi ide bisnis yang relevan. Yang kedua, ditolak bukan berarti gagal. Penolakan hanyalah sebuah proses penyaringan menuju tempat yang tepat. Yang ketiga, jadilah autentik atau diri sendiri. Apa adanya. Orang tidak membeli kesempurnaan, mereka membeli kejujuran. Dan yang terakhir, jangan tunggu percaya diri baru melangkah. Bertindaklah dulu, percaya diri akan mengikuti. Kadang kita berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu cepat menyerah. Jamie juga hampir menyerah berkali-kali, tapi satu keputusan untuk terus maju mengubah semuanya. Siapa tahu, mimpi yang sedang kamu bangun hari ini hanya tinggal satu langkah lagi menuju kesuksesan versimu sendiri. Semangat!